Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat semua untuk kawan-kawan sekalian. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya ingin bercerita bagaimana kisah perjalanan saya, khususnya dalam bidang peternakan, yaitu kambing domba. Saya ingat pada waktu itu kenapa kemudian saya mengambil leading usaha di kambing domba di tahun 2021, pada saat setelah Idul Kurban. Saya lihat banyak saudara-saudara saya, tetangga yang berkurban waktu itu. Kemudian saya berpikir, kenapa kok saya tidak beternak kambing? Dan itu juga sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keinginan itu langsung saya kerjakan. Saya langsung lihat YouTube bagaimana cara beternak kambing, tidak memakan waktu lama waktu itu. Akhirnya saya langsung membuat kandang di belakang rumah ini. Tanpa bertanya kepada peternak yang lebih senior. Jadi setelah itu saya mulai beternak kambing. Pakan yang saya gunakan waktu itu adalah pakan kering, jadi tidak pakai pakan rumput, karena pakan kering waktu itu saya beli setelah bertanya-tanya, beli pakan kering di peternak lainnya. Berjalannya waktu, saya melihat karena viralnya waktu itu penggemukan domba, akhirnya saya waktu itu juga beli domba jantan. Akhirnya setelah saya beli domba jantan, kenyataannya tidak semudah itu untuk menjual, kemudian beli, kemudian untuk menjual ini. Karena untuk menjual domba yang sudah siap panen pun, jika kita tidak punya pasar juga kesulitan. Jatuhnya nanti akan dijual lagi kepada pedagang. Nah, tentunya untuk harga, tidak ada jaminan harga bisa memperoleh keuntungan dari kita sebagai peternak. Akhirnya saya berhenti. Kemudian di tahun depannya lagi, tahun depan saya kebetulan kemarin setelah gagal di tahun pertama, saya bongkar kandang. Jadi kandang ini saya bongkar, kemudian saya biarkan. Berjalannya waktu, tahun depannya lagi, kemudian di momentum kurban lagi, saya masih ada keinginan lagi untuk beternak kambing domba ya khususnya. Akhirnya saya ingin belajar dari kesalahan yang dulu. Saya pelajari, kemudian saya bangun lagi lah kandang yang kedua, tetap di lokasi yang sama. Waktu itu sebelum kurban saya sempat beli kambing. Sama ceritanya. Jadi saya beli kambing karena nafsu ingin cepat memiliki uang yang banyak dari kambing domba ya. Akhirnya nafsu ini tidak berpikir secara logika tentang kebutuhan pakan. Kesalahan saya yang kedua kali, jadi saya beli domba tanpa siap pakan. Waktu itu karena tidak siap pakan, akhirnya saya beli pakan rumput di daerah rumah ya, karena kebetulan memang banyak yang tetangga yang berjualan rumput. Akhirnya saya beternak domba menggunakan rumput. Alhasil domba yang saya beri pakan rumput gajah yang tersedia di daerah rumah ini
Tidak semua domba mau, tidak semua domba punya nafsu makan yang tinggi kalau hanya diberi rumput gajah. Karena domba itu lebih senang jenis rumput daun ataupun rumput liar yang ada di lapangan. Rumput gajah itu teksturnya dia bulunya lebih banyak, jadi lebih cocok ke sapi sebetulnya. Cuma domba pun juga bisa. Akhirnya momentum kurban saya jual semua domba saya. Akhirnya saya bongkar lagi kandang yang sudah saya bangun, saya bongkar lagi. Akhirnya saya berhenti sejenak. Cuma di momentum kurban saya tetap menjual domba. Entah domba itu saya bantu jualkan dari saudara-saudara saya yang juga beternak domba. Karena kebetulan banyak rekan-rekan saya di tempat kerja saya itu yang mereka saat momentum kurban itu membutuhkan domba kurban. Jadi sehingga saya tetap menyiapkan domba-domba milik saudara saya yang saya bantu jualkan saat momentum kurban. Cuma tetap saya proses seleksi domba-domba yang sekiranya sudah cukup umur dan dengan badan yang bagus, itu tetap saya jual. Kemudian di akhir di momentum kurban 2025 ini, kandang yang sudah 2 kali saya bongkar, saya bangun lagi. Ini kandang ketiga saya. Saya mencoba beternak ya. Jadi niat awal saya beternak domba, bukan penggemukan. Ini berilah waktu itu saya domba-domba betina yang sedang hamil, terus saya pelihara dengan pakan kering karena mungkin keterbatasan waktu saya dan ketidak tersedianya lahan yang saya punya untuk memberikan makan domba, karena saya juga tidak punya lahan untuk pertanian. Akhirnya tetap saya menggunakan pakan kering dengan jenis domba yang grade-nya lumayan bagus. Harapannya bahwa anak-anaknya akan besar dan dengan harga jual yang lumayan. Setelah berjalannya hari, berjalannya bulan, terus beranak, ada anak yang mati, kemudian anak yang lahir tunggal dan betina. Sehingga pada saat kurban, saya berpikiran ini lebih baik saya jual. Karena saya tulis beberapa pengeluaran saya, berapa pendapatan saya tulis di buku, semua tercatat. Dan bagi saya masih belum menghasilkan, atau 50-50 lah pendapatannya. Ternyata pengaruh anak betina dan jantan atau anak tunggal dan anak dua itu mempengaruhi keberhasilan peternak juga. Saran saya bagi kawan-kawan yang ingin beternak domba ataupun beternak hewan-hewan peliharaan lainnya, yang pertama siapkan pakan siap, baru siap ke tempat. Jika tempat sudah siap, baru siapkan atau datangkan kambing, domba, ataupun sapi dan hewan-hewan lainnya. Yang kedua, beternak jangan pakai nafsu ingin cepat banyak uang atau ingin cepat kaya. Tidak bisa. Semuanya usaha, prosesnya pasti panjang. Pasti harus banyak belajar, pasti ada aja rintangan yang dihadapi. Terus belajar ke peternak-peternak yang lain. Yang ketiga, mulailah dari breeding. Tetap saya anjurkan mulailah beternak domba, kambing domba dari breeding. Minimal 2 tahun kalau kawan-kawan rutin merawat, insya Allah peternakannya akan berkembang. Jangan seperti saya,
Tengah jalan kemudian saya jual semua karena mungkin ya nafsu yang terlalu tinggi untuk cepat sukses. Jadi untuk teman-teman, ini pengalaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman atau yang ingin beternak kambing domba. Hanya sekedar sharing bahwa semua jenis usaha itu semuanya menguntungkan. Saat teman-teman fokus, saat teman-teman belajar meminimalisir hal-hal yang bisa merusak perkembangan usaha, saya yakin apapun usahanya semua akan sukses. Jadi rencana kandang ini akan saya bongkar untuk saya jadikan ya mungkin jenis usaha yang lain. Namun untuk momentum kurban saya tetap akan terus menjual, membantu penjualan domba di saudara-saudara saya atau tetangga yang mungkin kesulitan untuk menjual domba kurban. Ini pengalaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diambil ilmu yang selama ini 5 tahun ini saya alami. Tetap semangat, salam sukses selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.